Haleluya. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Kami memuliakan Engkau Tuhan di tempat ini. Haleluya. Mari kita semua bertepuk tangan. Haleluya. Sama-sama. Mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus. Bertanding sampai menang, berlari sampai akhir. Tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia pada panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Haleluya Yesus. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Dengan mata memandang Tuhan Yesus. Bertanding sampai menang, berlari sampai akhir. Tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia pada panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Sekali lagi kita katakan bersama, kita melupakan yang sudah berlalu dan mengarahkan pada tujuan. Haleluya. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Dengan mata memandang Tuhan Yesus. Bertanding sampai menang, berlari sampai akhir. Tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia pada panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu
Mari kita datang untuk menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Bersama kita katakan, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Katakan, bukan karena kuatku, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya Yesus. Semua kita katakan, semua karena anugerah Tuhan. Haleluya Yesus. Semua karena anugerah
penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan karena pagi ini kami dapat berkumpul untuk menyembah Tuhan. Dan juga Tuhan dapat mendengar daripada pembacaan firman Tuhan sebentar tadi. Kami berdoa agar Tuhan memimpin kami dalam pembelajaran kami atau pendengaran kami untuk firman Tuhan. Dan juga Tuhan Engkau sendiri yang berbicara pada kami, agar kami dapat mendengar dan menerimanya dan melihat keindahan dan keajaiban Tuhan dalam firman Tuhan itu. Dan juga Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pagi ini kita sekali lagi dapat belajar daripada firman Tuhan, daripada pembacaan Injil tadi, yaitu Yohanes 3 ayat 1 sampai 18. Dan di sana ada satu perbincangan yang sangat penting dan teristimewa, ini melibatkan satu pemimpin agama yang terkenal pada masa itu, yaitu Nikodemus. Dan dia datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya tentang suatu perkara, ataupun dia berbincang dengan Yesus tentang satu masalah, bukan masalah, itu isu yang melibatkan kehidupan, yaitu hidup atau mati. Dan Nikodemus ini adalah seorang guru agama, itu daripada kumpulan Farisi, orang Farisi. Dan dia adalah guru agama yang sudah mahir dengan agamanya, hukum-hukum Taurat itu dan pengajaran agama itu, dan dia sendiri mengajar orang pada masa itu tentang agamanya, yaitu daripada hukum Taurat. Tapi dia adalah orang yang baik. Nikodemus ini adalah seorang yang baik. Ya, dia datang kepada Tuhan Yesus, lalu dia berkata kepada Tuhan Yesus, Rabi, dalam ayat 1 ayat 2. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Tadi pertanyaan di sini yaitu dia kata, Rabi, dia mengenali Yesus ataupun dia memanggil Yesus sebagai Rabi ataupun guru. Dan di dalam agama orang Yahudi pada masa itu,
Kalau ia dipanggil rabi adalah seorang guru yang sudah mahir ataupun sudah tahu tentang agamanya, dan dia adalah seorang guru yang dapat mengajar itu orang umat pengikut-pengikutnya ataupun orang-orang percaya dalam agama itu. Dan dia mengenali Yesus seperti begitu. Dan satu perkara yang dia sebut lagi yaitu guru, tidak ada seorang pun yang dapat melakukan hal-hal yang Tuhan atau guru lakukan itu kalau Tuhan tidak menyertainya. Nah, itu artinya pengajaran Yesus juga termasuk itu yang tidak sama seperti orang-orang Farisi ataupun guru-guru agama orang Yahudi, cara mereka mengajar kepada pengikut-pengikut mereka lain. Kalau Yesus lain lagi cara dia mengajar, dan kita akan lihat perbandingan itu ataupun cara kedua pihak itu, cara mereka mengajar kepada jemaat. Kalau orang-orang Farisi, kalau mereka mengajar kepada orang-orang pengikut-pengikut mereka, kepada jemaat mereka, semua pengajaran itu adalah pedoman. Pengajaran agama itu adalah pedoman ataupun panduan untuk hidup mereka. Sudah tentu itu menuju kepada Tuhan, itu semuanya adalah pedoman. Ya, jangan ini, jangan itu, dan jangan lakukan ini dan sebagainya. Semua hukum. Tapi apabila Tuhan Yesus mengajar, perbezaannya ialah dalam pengajaran Yesus itu ada kehidupan. Dia memberi kehidupan. Orang yang berdosa dia beri jalan keluar. Dia beri kehidupan. Sebagai contohnya kalau dalam hukum itu pengajaran agama orang Yahudi itu sudah ada hukum-hukum itu. Jangan membunuh, jangan mencuri dan sebagainya. Kalau orang itu mencuri ataupun orang itu membunuh, hukumannya apa? Ya kata hukumnya satu saja, mati, hukuman mati. Sebab dia kata gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kalau kita bergaduh ataupun kita pukul orang sehingga mata sebelah dia hilang, hukumannya sudah ditentukan. Dia harus hukum kita kembali dengan mata sebelah hilang juga, kasih hilang. Jangan dua. Nanti kalau karena hilang dua mata itu, kalau waktu penghukuman kita kan yang satu itu kena hukum lagi. Nah, itulah hukumannya, tidak lebih daripada satu mata. Kalau hanya satu mata saja yang hilang. Dan itulah hukumannya. Tapi Tuhan Yesus mengajar mengatakan jangan membalas. Kasihilah sesama manusia, termasuk mengasihi musuhmu. Susah kan kalau kita mengasihi musuh itu? Bagaimana kita mau mengasihi musuh kita? Lalu itu satu pertanyaan daripada jemaat kami dulu. Dia kata, Padre, bagaimana mengasihi orang ini sebab saya benci dengan dia, sudah bergaduh dengan dia. Saya benci dengan dia. Dan saya kata, kasihilah dia. Bagaimana Padre? Kita tidak suka dengan dosa dia. Kita benci dengan dosa dia, tidak mau mengikuti ataupun tidak mau melakukan dosa yang sama. Kita tidak suka itu. Tapi jangan membenci orangnya. Lalu dia satu masa dia bergaduh lagi dengan orang yang sama. Dan dia tulis surat kepada saya, email itu WhatsApp, dia tulis WhatsApp kepada saya. Padre, dia kata saya benci dosa orang ini, perbuatan ini, tapi saya kasih dia bilang, dia kata itu orang. Dia kata ya yang penting jangan benci dia. Jadi tidak tahu kalau betul-betul dia benci itu dosanya saja dan tidak marah dengan orang itu ataupun tidak bergaduh dengan orang itu. Tapi itulah dalam agama Yahudi adalah seperti begitu.
hukumannya sudah ditetapkan. Dan Nikodemus ini adalah orang Farisi dan dia mengajar seperti begitu, hukum daripada hukum Taurat. Tapi Tuhan Yesus berkata, ampunilah, mesti mengampuni, mengasihi. Jadi kita lihat di sana cara Tuhan Yesus mengajar itu bukan saja daripada memberi pedoman kepada kehidupan orang, kepada orang-orang mengikuti dia, tapi dia memberi jalan keluar. Jalan keluar itu kalau sudah berdosa itu bukan dihukum mati, tapi harus percaya dan bertobat daripada dosanya. Karena dalam ayat 17 kita akan lihat di sana firman Tuhan itu mengatakan Yesus ini diutus ke dunia ini bukan untuk menghukum, tetapi adalah untuk menyelamatkannya. Jadi di sini kita lihat Tuhan Yesus berkata, Yesus berkata, yang sudah berdosa itu ikut Tuhan, percaya dan bertobat daripada dosanya, dia akan selamat. Yang penting ikut Tuhan Yesus, percaya pada Tuhan Yesus. Tetapi yang tidak mau ikut itu dia sendiri yang menempatkan di tempat yang hukuman. Di hukuman itu. Nah, cara ini Tuhan memberi hukum itu dia sudah bagi tahu seperti begini. Yang mau selamat di sini ikut ajaran itu semuanya, bertobat daripada dosa itu dan juga datang kepada Tuhan Yesus, percaya. Nah, itu di sini itu selamat. Ini adalah hukuman mati. Tadi karena dosa. Jadi siapa yang melakukan dosa itu dia akan berada di tempat ini. Jadi harus berpindah daripada tempat ini ke tempat ini. Nah, itu melalui Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Jadi kita lihat di sini dalam perbincangan antara Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Nikodemus itu dia memandang Yesus sebagai manusia biasa ataupun sebagai guru biasa yang diutus Allah. Ya, dia adalah seorang guru yang diutus Allah, bukan melalui itu mereka ini ada perlentikan menjadi guru itu, ataupun dalam guru agama itu harus dilantik melalui agama itu menjadi seorang guru agama, menjadi seorang Farisi, menjadi seorang imam. Itu harus melalui perlentikan seperti caranya ini dalam gereja kita. Ada bila mau jadi pendeta ataupun padri harus disyahkan ataupun dia dilantik, didoakan dan dipersiapkan baru dilantikan. Tadi ada kebaikan juga di sana itu. Tapi Tuhan Yesus ini tidak seperti begitu. Jadi ini Nikodemus berkata, guru yang diutus dari Allah. Ya, diutus dari Allah. Dia guru seperti rabi, seperti orang-orang Farisi itu juga dipanggil rabi. Tapi mereka itu dilantik melalui agama. Tapi Tuhan Yesus dikata ini diutus daripada Allah. Ya. Tadi kita bandingkan itu pandangan ini Nikodemus. Dia memandang Yesus dari sudut agamanya, dan Yesus itu dilihatnya sebagai guru biasa, tapi Allah yang mengutus, yang menyertainya. Berbanding dengan Yohanes Pembaptis. Kalau Yohanes Pembaptis ini cara dia memandang Yesus lain pula. Kita lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes 1 ayat 29.
Dan cara Yohanes memandang Yesus bukan manusia biasa. Ini adalah anak domba Allah. Tadi ini anak domba ini adalah tugas dia sebagai Mesia. Kalau dalam bahasa Inggris kata messianic mission, ataupun misinya sebagai Mesias untuk menebuskan manusia daripada dosanya. Dan kita lihat sini anak domba Allah. Dia adalah Allah sendiri yang datang untuk menebuskan manusia daripada dosanya. Dan bayaran itu sangat mahal. Setiap kita ada harga, ada nilainya. Nah, kalau nilai setiap dari kita berapa ya itu tidak diukur dengan duit ataupun berapa banyak duit itu, tetapi kita lihat Tuhan Yesus. Kita melihat Tuhan Yesus itu setiap diri kita dibayarnya dengan nyawanya. Nah, itu sangat mahal. Itulah anak domba Allah yang dilihat atau dipandang oleh atau pengenalan Yohanes Pembaptis kepada Yesus sebagai anak domba Allah. Jadi harganya sangat mahal, nyawa ganti nyawa. Nah, sebentar tadi kita lihat itu tuntutan dosa itu, tuntutan untuk dosa itu, pelaku dosa itu. Dalam Alkitab mengatakan setiap orang yang melakukan dosa hukumannya mati, besar atau kecil dosa itu. Upah dosa ialah maut, maut. Jadi itulah hukuman dia, kematian. Sebab itu yang dipilih oleh Adam dan Hawa, manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan itu yang dipilih. Jadi kematian itu terus diwarisi oleh keturunan dia seterusnya, termasuk kita pada masa sekarang ini. Jadi kematian itu pun ikut, sebab itu dosa itu. Jadi di sini kita lihat Tuhan datang untuk menyelamatkan manusia. Dia membayarkan dosa itu, dan bayaran dia itu sangat mahal. Kalau kematian, hukuman dia mati, dia bayar dengan kematian. Dia dirinya mati. Jadi sudah ditebus ataupun sudah dibayar. Jadi itulah apabila Yesus mati, di sini dia membayar itu dosa. Dan 3 hari kemudian dia bangkit lagi dalam kehidupan yang baru. Dan di sini kehidupan dalam Yesus. Jadi apabila manusia itu ataupun orang-orang itu percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kemudian dia berdosa, jatuh dalam dosa, tetapi dia bertobat dan datang kepada Tuhan Yesus, maka ada tuntutan juga itu. Hukumannya adalah mati. Tetapi Tuhan Yesus berkata, dia sudah percaya kepada saya. Dia sudah bertobat daripada dosanya, sudah meninggalkan dosanya itu, sudah percaya mengikuti saya. Saya sudah membayar hutang itu. Tidak boleh hukum kedua kali lagi. Saya sudah hapuskan hutang itu. Tadi dia sudah bayar dengan itu, sudah bayar itu hutang. Itu. Jadi tiada lagi hutang. Tapi yang penting percaya kepada Tuhan ataupun mengikuti Yesus. Nah, kalau kita lihat di sini itu Nikodemus itu dia mempunyai iman, tapi imannya berdasarkan agama dan melalui melihat tanda-tanda ajaib ataupun mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Tapi di sini kita lihat isunya yaitu keselamatan itu. Pada waktu Nikodemus datang kepada Yesus, segala-galanya ada dalam pemikirannya. Agama ada, pengajaran ada, hukum ada, tapi ada satu kekosongan di dalam kehidupannya. Apa yang kosong itu? Dia masih meraba-rabakan
mana itu keselamatan, mana itu kehidupan kekal. Ya, sebab dalam agama orang Yahudi itu asal bersalah, kalau bersalah dia suruh mengaku dulu kalau dia bersalah. Kalau dia sudah mengaku, ya betul saya sudah melakukan hal ini, dia kata menurut pengakuan kamu itu kamu akan dihukum mati. Itulah itu hukum itu. Tapi lain dengan cara Tuhan Yesus. Bertobatlah, percayalah kepada Tuhan Yesus. Tinggalkan dosa itu, jangan lakukan itu, dan kita akan memperoleh keselamatan. Tapi dalam agama orang Yahudi pada masa itu, mereka masih meraba-raba. Teristimewa Nikodemus pada masa itu, dia mencari jawaban untuk kekosongan yang dia sedang cari itu, yaitu kehidupan kekal ataupun keselamatan di surga. Nah, itulah keadaannya pada masa itu. Nah, kita lihat itu mujizat itu. Tuhan Yesus dapat melakukan ini mujizat, tanda-tanda ajaib, dan juga termasuk membangkitkan orang mati. Tapi kita lihat nabi-nabi pada masa dahulu pun dapat membangkitkan orang mati. Seperti Ilya, dia membangkitkan orang mati. Juga Petrus rasul itu, dia dapat membangkitkan orang mati juga. Sudah mati dia bangkit lagi. Nah, tapi kita lihat di sini satu keadaannya berbanding dengan orang-orang kafir. Ini ahli-ahli sihir teristimewa di Mesir pada zaman Musa mau mengadakan mujizat itu. Apabila Musa mengadakan mujizat, tongkat dia itu menjadi ular. Tapi ahli-ahli sihir orang-orang Mesir pun dapat mengadakan itu. Itu tongkat mereka pun menjadi ular juga. Tapi perbezaannya di situ kita lihat, yaitu apabila Musa pegang ekor ular itu, dia menjadi tongkat kembali. Tapi orang ahli-ahli Mesir, ahli-ahli sihir orang Mesir itu tidak dapat melakukan itu. Dia tidak dapat mengembalikan keadaan itu pada keadaan semula. Dia tidak dapat mengembalikan tongkat itu, ular itu menjadi tongkat kembali. Tapi Musa dapat. Itu perbezaannya. Apa sebabnya? Karena Tuhan, kuasa Tuhan. Jadi di situ menunjukkan ada kuasa ahli-ahli sihir itu, ada kuasa juga tapi mematikan. Itulah masalahnya yang membuat mereka itu tidak dapat melakukan dan masih meraba-rabakan ataupun mencari-cari itu jawaban itu di mana itu kehidupan kekal. Nah, kita lihat di sini itu pertembungan antara agama yang diwakili oleh Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Ya, di sini dalam kenyataan itu Yohanes 3 ayat 1 sampai 4 itu kenyataan yang oleh Nikodemus yang mengatakan tiada yang dapat melakukan mujizat yang Yesus lakukan kalau Allah tidak menyertainya. Nah, kita lihat di sini mujizat yang dilakukan Yesus memberi kehidupan. Dia lakukan itu, memberi kehidupan. Dan pengajaran Yesus juga memberi kehidupan. Ya, dia memberi jalan keluar dan untuk diselamatkan ataupun kehidupan. Tapi dalam agama orang Yahudi tidak ada. Nah, tiada pengharapan ataupun tiada jalan keluar, tiada kehidupan kekal. Kita boleh uji itu. Kalau ini orang tiada pengharapan itu. Kalau kita bersoal jawab, cakap itu, kadang-kadang orang itu marah tahu. Dan ada satu sahabat saya, dia ini orang Kristen, dia bersoal jawab dengan orang yang beragama lain. Dan mereka ini bersoal jawab. Dan akhirnya itu kawan dia itu
daripada agama lain itu dia mengatakan, "Cek, kamu tahu gak kalau dalam agama kami tiada jawaban itu bergaduh berlawanlah," dia kata. Itu sejak itu jawaban itu dia kata. Jadi kawan saya ini pun dia berhentilah bersoal jawab dengan dia, sebab dia kata dalam agama saya hanya satu saja, gaduh, lawan, dia kata. Tapi dalam agama kita tidak seperti begitu. Ataupun yang percaya mengikuti Tuhan. Apa sebabnya? Kita ada pengharapan. Kita ada kejaminan keselamatan dalam Yesus, ada kehidupan kekal. Tapi di dalam agama itu tiada pengharapan dia. Dia tidak tahu itu ada jalan keselamatan, ada kehidupan kekal dalam agama itu. Sebab itu dia marah, sebab kemana saya pergi? Di mana jalan keselamatan? Di mana itu kehidupan kekal? Sama dengan Nikodemus. Bila dia datang kepada Yesus, dia meraba-raba mencari kehidupan kekal itu. Tapi dalam Yesus ada keselamatan. Nah, itulah keadaannya. Dan kita lihat di sini itu pengejaran orang-orang Farisi atau dalam agama Yahudi itu adalah sebagai pedoman hidup, penuntun hidup. Kalau kita lihat dalam Mazmur 119 itu, dia kata, "Firman-Mu menjadi sulu ataupun lampu bagi jalanku, bagi kakiku." Dia menjadi pedoman. Tapi kata Tuhan Yesus, "Akulah jalan, kebenaran dan kehidupan." Ya, di dalam dirinya ada kehidupan, dan itulah yang ada pada Tuhan Yesus. Dia menawarkan kehidupan kekal dalam surga ataupun kehidupan selepas daripada surga ini. Nah, mujizat yang paling besar berlaku kepada manusia ialah apabila manusia itu berpindah daripada hukuman kekal kepada kehidupan kekal. Pada satu masa ada seorang wanita. Seorang wanita ini sudah didapati bersalah. Sudah didapati bersalah dan dia menunggu hukuman gantung. Dia sudah sampai sampai waktu masa itu. Pada waktu masa itu dia harus digantung. Peguam itu ada di sana. Itu peguam terkenal juga peguam itu. Jadi kesilapannya ialah ijaan pada nama itu. Di kertas yang dibawa ke mahkamah itu lain sedikit ijaan dia, tetapi nama dalam kad pengenalan orang itu lain, satu huruf saja yang berbeda. Lalu itu peguam itu dia membantah. Dia kata, "Ini tidak benar. Ini bukan orang yang betul, bukan orang yang harus digantung sebab nama dia ada perbezaan huruf itu." Lalu dia tergendala ataupun dihenti untuk sementara waktu. Jadi tidak jadi untuk digantung. Jadi itu orang ditahan lagi untuk membuat pemeriksaan balik tentang nama itu. Itu yang menyelamatkan dia pada waktu itu. Seterusnya tidak tahu apa keadaannya seterusnya. Dia dibebaskan ataupun tidak. Sebab dia memang didapati bersalah. Tapi ijaan itu dalam dalam kertas yang dicetak, yang dibawa itu oleh pegawai-pegawai yang menjalankan hukuman itu, yang menuruti perintah itu menjalankan hukuman itu, dan juga dalam IC dia hanya satu huruf saja perbedaan itu. Jadi dihentikan untuk sementara waktu, tunggu dulu. Jadi itulah keadaannya. Tapi kalau dalam Tuhan Yesus tiada kesilapan seperti begitu, tiada kesilapan. Mungkin ini
iblis ataupun ini dosa akan menuntutkan, kamu sudah bersalah karena sudah melakukan ini dosa ini, kamu harus dihukum mati. Sebab itulah tuntutan hukum. Tapi Tuhan Yesus mengatakan tidak, dia sudah bertobat, dia sudah percaya dan bertobat. Saya sudah bayar hukuman itu. Dan itulah perbincangan itu. Nah, kita lihat di sini isu tentang ini dilahirkan kembali dari air dan roh. Kalau kita lihat di sini, ini dilahirkan kembali dari air dan roh itu seolah-olah seperti air sejak melahirkan kita dan dilahirkan dengan roh. Tapi kita akan lihat maksudnya dengan dilahirkan kembali. Kelahiran manusia pertama kali ialah dilahirkan oleh ibu bapa ataupun kedua orang tua manusia. Seperti manusia biasalah ya. Manusia biasanya melahirkan anak mereka. Tetapi benih yang tertanam dalam kehidupan seseorang itu adalah roh manusia. Dan roh manusia ini mengandungi kematian. Jadi itu mengandungi kematian. Tadi manusia lahir dengan roh manusia itu akan mati. Ya, itu manusia itu. Tadi itulah keadaannya. Sebab apabila itu tertanam, itu roh manusia itu ada, tertanam itu juga benih-benih dosa itu, yaitu keinginan semula. Kadang-kadang dalam Alkitab dia mengatakan itu keinginan daging, tapi ini adalah keinginan ataupun dosa semula. Ya, itu ada dalam kehidupan manusia itu. Jadi manusia telah mati secara rohani. Ini dipanggil mati rohani lah, karena Adam telah kehilangan hidup yang Allah bagi kepada dirinya. Kalau kita lihat di sini, Allah memberikan kehidupan kepada Adam yang baik sekali. Ya, pada mulanya. Tapi kemudian Allah memberitahukan mereka, dia kata ada dua perkara di sini. Jangan makan ini, karena kalau kamu makan buah larangan ini kamu akan mati. Tapi kalau kamu makan buah-buah yang lain di sini, makanan yang lain di sini, kamu hidup. Tapi Adam memilih yang ini. Adam dan Hawa memilih buah larangan itu, dan itu membuat mereka mati ataupun mereka akan mati. Jadi artinya mereka itu terpisah daripada Allah. Dan mereka akan menuju kepada kematian. Jadi untuk dilahirkan kembali ataupun dilahirkan dari Allah itu daripada roh, ada air dan roh. Mereka harus dilahirkan daripada air dan roh. Tadi dilahirkan oleh manusia itu boleh mati, tapi harus dilahirkan oleh roh, air dan roh. Air itu menunjukkan kepada baptisan itu ataupun yaitu baptisan itu yaitu pertaubatan seseorang itu daripada dosanya dan percaya kepada Tuhan. Itu dilahirkan itu pertaubatan itu. Dan roh itu yaitu kehidupan dalam Tuhan. Hidup oleh roh, kehidupan dalam Tuhan yang diberi kepada Tuhan. Selalunya dalam Alkitab, dalam perjanjian baru itu dipanggil hidup oleh roh ataupun buah-buah roh. Dan itulah kehidupan itu. Karena orang yang hidup dalam itu dia harus hidup dalam roh itu. Nah, untuk menjelaskan keadaan itu ataupun maksud saya itu, yaitu kadang-kadang manusia ini apabila dia masuk agama ini, dia akan berpakaian ataupun dia akan bersikap seperti orang di situ itu. Sebagai contohnya, dia akan memakai jubah. Kalau dia sudah masuk agama itu memakai jubah dan ada janggut panjang
juga ada dia punya tupi. Begitu. Dia mengikuti cara agama itu. Nah, itu artinya dia hidup dalam agama itu ataupun hidup seperti dalam agama itu. Jadi di sini apabila orang itu dilahirkan oleh air dan roh, dia hidup dalam kehidupan rohani, menjadi kehidupannya seperti Kristus. Ya, menjadi hidupnya seperti Kristus ataupun hidupnya seperti Kristus, Christ-like. Ada cerita, mungkin tidak tahu, mungkin saya sudah ceritakan ini dulu, yaitu ada usaha orang melukiskan gambar Tuhan Yesus, dan dia lukiskan itu ini di kawan saya dari Nigeria di Afrika. Dia mengatakan ini, dia adalah pastor juga. Dia berkata di sana mereka lukis Tuhan Yesus, gambar Tuhan Yesus itu seperti orang Afrika. Dan di Cina juga seperti begitu. Dan juga ada seorang padre di kawan sahabat saya itu, di padre, seorang padre di gereja Katolik. Dia mengatakan ada juga usaha melukiskan ataupun melukiskan gambar Tuhan Yesus, tapi itu kelihatan seperti bishop mereka, atau itu seorang seperti bishop mereka, itu gambar Tuhan Yesus. Jadi apa yang saya maksudkan di sana, ini usaha artis-artis itu ataupun yang pelukis-pelukis itu menjadikan Yesus seperti gambar dan rupa mereka. Tetapi itu bukan dimaksudkan dalam Alkitab. Dalam Alkitab yaitu menjadi seperti Kristus. Kita yang menjadi seperti Kristus, Christ-like. Ya, tetapi bukan meniru rupa Tuhan Yesus dalam gambar itu yang mempunyai rambut panjang, itu rok itu, ataupun janggut yang panjang-panjang, menjadi jubah, memakai jubah, itu bukan dimaksudkan. Yang dimaksudkan ialah kehidupan Tuhan Yesus. Kehidupan Tuhan Yesus itu. Sebab gambar atau rupa yang sebenar kita tidak berapa pasti, sebab pada zaman itu belum ada itu kamera yang merekam gambar-gambar orang-orang pada masa dahulu. Tapi mereka memang ada melukis, ada lukisan ataupun itu membuat patung-patung orang-orang dahulu itu. Jadi itulah keadaan pada masa itu. Tapi yang dimaksudkan di sini yaitu kehidupan seperti Kristus. Percaya kepada Dia. Tadi ini termasuk percaya kepada Dia, mengikuti Dia. Sudah tentu hidup lama itu dibuang. Dan kita lihat di sini dilahirkan kembali dari atas, dari surga. Seseorang itu harus dilahirkan dalam warga negara surga. Artinya apabila seseorang itu dilahirkan dalam warga negara itu, dia akan hidup seperti orang-orang di dalam warga negara itu. Kalau dia seperti warga negara ini, dia hidup seperti orang-orang di sana itu. Kalau orang di sini seperti negara ini, dia lahir di negara ini, dah hidup seperti di negara ini. Ada satu kawan saya, ya maaf sajalah ini dia adalah seorang orang India, ya ini hanya cerita saja. Dia lahir di Malaysia, sudah lama di Malaysia, sudah lahir di Malaysia. Satu masa mereka pergi melawat ke India. Dan apabila dia balik, dia sendiri menceritakan saya lebih suka makanan India di Malaysia, dia kata. Ya, dia lebih suka makanan di Malaysia, itu makanan mereka di Malaysia ini, makanan ini roti canai seperti begitu. Saya tanya,
kenapa sana-sana yang banyak makanan yang bagus-bagus? Saya kata, tidak lain makanan sana. Saya lebih suka makanan di Malaysia. Termasuk roti canai, saya kata. Iya, dia kata. Jadi itulah yang dia ceritakan itu. Jadi apa yang membuat saya berpikir ya bahwa dia itu adalah warga negara di negara ini. Ya, dan dia lahir di sini, dia hidup seperti begini, sudah biasa dengan keadaan di tempat itu, di negara dia sendiri. Dan apabila kita dilahirkan kembali dari surga itu ataupun dari air dan daripada roh itu, kita hidup seperti warga negara, warga surgawi. Kita hidup seperti begitu. Jadi dalam percakapan kita, dalam hidup kita, pemikiran itu, gaya hidup kita semuanya adalah warga negara ini atau warga surga. Satu masa saya mengajar pengajaran seperti begini. Jika kamu ini kepada jamaat lah, jika kamu adalah warga surgawi ataupun hidup rohani lah, kamu pun bercakap seperti begini juga. Semuanya yang rohani punya. Tiada yang mengutuk itu, tidak ada yang cakap jahat itu, tidak ada yang sikit-sikit dia kata kamu lembu lah begitu, kamu ayam lah itu, kamu apa sajalah yang jahat itu. Itu hal-hal duniawi. Itu tidak boleh. Dalam warga surgawi kita hanya muji Tuhan, kita bersyukur, kita cakap yang bagus-bagus punya. Jadi satu masa ini tim pujian penyembahan itu kan, itu penari-penari rebana itu ikut kami seperti itu, tapi itu gereja tinggi dari tanah ya, ada tangga. Jadi kami semua pergi ke pintu sana untuk mengatakan selamat jalan kepada jemaat yang pulang. Jadi kami salam tangan satu-satu jemaat itu. Dan itu pujian penyembahan pun ikut juga sana. Nah, itu mengantar jemaat pulang ataupun mengatakan selamat jalan. Ada satu penari rebana itu dia terjatuh di tangga. Ya, ada tangga itu kan, dia terjatuh. Dia terjatuh di sana, tersungkur begitu. Bagus juga dia masih berpegang dengan itu rel itu di tangga itu. Dia masih berpegang, tapi dia kesakitan lah sebab lututnya terhantak di tangga. Dan pada waktu dia terjatuh, satu penari rebana yang satu, minta maaf saya bukan kamu ya, itu satu penari rebana ini dia mengatakan puji Tuhan, dia kata. Yang satu sudah terjatuh, dia kata puji Tuhan, saya kata hai, kamu memuji Tuhan, kamu kata puji Tuhan, kawan kamu sudah menderita kesakitan di sana. Dia kata, wih Padri, saya salah cakap, dia kata. Ya. Jadi yang saya pikir itu dia sudah hidup dalam keadaan ataupun rohani itu yang selalu mengucapkan yang bagus-bagus lah, memuji Tuhan. Ya, tapi tersilap dia cakap di situ. Yang satu kawan itu jatuh menderita kesakitan, dia kata puji Tuhan. Kawan kamu itu sudah kesakitan, kamu puji Tuhan lagi, kata. Dan dia mengatakan, Padri, tersalah cakap, dia kata. Ya, jadi yang sudah lahir daripada roh, air dan roh itu artinya dia hidup dalam kehidupan rohani. Sudah dia membuang segala dosanya, sudah bertobat, sudah ikut Tuhan Yesus, dia hidup dalam warga surgawi dalam hal itu ataupun kehidupan rohani. Nah, dia ucap hal-hal yang baik-baik seperti begitu. Ya. Tapi lain dengan perkataan mungkin saya sudah ceritakan satu kali juga, lain dengan keadaan yang walaupun saya tidak membalas dia dengan percakapan jahat, tapi hati saya sudah panas juga. Ya, satu malam itu saya terima message itu tengah malam 12 pukul 12 begitu. Sebelum saya tidur
ada message datang, saya baca ada orang mau minta tolong. Ini di bandar besar ini, minta tolong. Saya kata saya minta pertolongan, saya ada di bandar ini dan minta pertolongan. Tadi kamu tahu kah, saya tidak mau keluarin. Kalau tengah malam tidak mau keluar. Mana tahu dia menunggu di sana mau buat jahat kepada saya. Saya tidak mau keluar. Jadi saya tanya, saya cakap jawab bagus-bagus lah. Saya mengatakan di mana kamu berada, dekat mana. Sebab mungkin kami ada jamaat dekat sana mau boleh tolong kamu. Tapi dia balas kedua, kamu tahu apa dia cakap? Dia kata, go to hell, dia kata. Go to hell, pergilah masuk neraka, dia kata. Kamu itu hipokrit, dia kata. Itu macam itu, pura-pura lah begitu. Pergilah masuk neraka, dia kata. Udah, terus hati saya tuh macam berdebar-debar. Tadi saya balas juga, saya tidak cakap banyak lagi, tapi saya terus jawab dia. Dia kata, Tuhan memberkati kamu. Itu saya cakap dalam message yang saya balas itu. Tambah lagi dia marah. Dia kata, go to hell you hypocrite, dia kata. Dalam dia punya message itu, bukan telepon lah. Bukan dia panggilan telepon. Saya jawab sekali lagi, Tuhan memberkati kamu. Dan saya terus tutup itu telepon saya tidak jawab lagi. Saya terus padam dan saya tidur. Tapi saya tidur pun berjaga-jaga, takut kalau dia tahu itu tempat dan dia masuk dalam rumah ataupun macam membuat jahat lah. Jadi orang kata macam separuh tidur separuh sedar lah gitu. Ya, orang kata tidur ayam. Tadi saya berjaga-jaga juga. Tetapi kamu tahu, saya tidak cakap jahat, tapi hati saya sudah panas sekali, berdebar-debar gitu. Ya, tidak, itu manusia biasa. Tapi saya harus amalkan apa yang Tuhan ajarkan, berada dalam itu warga surgawi itu kehidupan rohani. Saya kata Tuhan memberkati. Sama ada dia terima ataupun tidak, yang penting saya bagi dia berkat seperti begitu. Ya, tadi itulah keadaan pada waktu itu. Nah, sekali lagi dilahirkan daripada air dan roh untuk masuk ke dalam kerajaan Allah ini. Dia kata kalau tidak dilahirkan daripada air dan roh, tidak dapat masuk ke dalam surga. Dan ini yang persoalan itu. Nikodemus berkata, bagaimana manusia itu kalau dia sudah tua boleh lagi masuk ke dalam ibunya, rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Itu tidak mungkin. Nah, kalau secara rohani kita boleh bayangkan itu, pikirkan itu. Bagaimana seseorang itu boleh berubah daripada tabiat lama dia, kehidupan lama dia, kegemaran dia, kesukaan dia. Kalau dia sudah hidup lama dan sudah lama mengamalkan itu dan itu sudah menjadi kehidupannya. Bagaimana dia berubah? Dan itu hanya dengan pekerjaan Tuhan dalam kehidupannya, percaya kepada Tuhan. Jadi itulah yang dimaksudkan itu, bertobat. Biarpun itu adalah bukan yang kelihatan jahat, tapi kalau itu sudah menjadi amalan dan tabiat dia daripada habit, dalam bahasa Inggris kata habit dia, itu kehidupan lama itu susah mau diubah, tapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Tuhan boleh mengubah itu. Yang penting kita bertobat, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, itu mengikuti dia. Itu yang dimaksudkan di sini. Ya, bagaimana orang itu dibentukkan semula, ataupun bagaimana dia terlepas daripada tabiat dia ataupun kehidupan lama dia itu. Nah, itulah keadaan itu. Kehidupan kekal hanya diberikan langsung oleh tindakan Allah. Ya, jadi Allah itu memberikan kehidupan itu melalui Yesus kepada
manusia. Sebab Tuhan maaf. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kehidupan, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Jadi hanya dalam Tuhan Yesus, datang kepada Dia ada kehidupan. Sebab Dia yang memberi kehidupan itu. Agama itu tidak jahat kalau dalam agama orang Yahudi. Tidak juga jahat sebab dia mengajar itu apa yang Tuhan sudah berikan pada mereka. Tetapi itu hanya penuntun jalan kehidupan itu pada manusia. Tapi kebanyakan di antara mereka tidak sampai kepada Tuhan karena ajaran dia seperti begini, tapi di ujung dia banyak itu peraturan dia. Peraturan kalau bukan ditambahkan itu dihalangi oleh orang-orang itu sendiri. Nah, sebagai contohnya ini hukum Taurat ini itu mengenai hukum Taurat itu mengenai itu orang yang buta. Kamu tahu itu orang buta? Orang buta itu dia buta daripada lahir. Jadi Tuhan Yesus menyembuhkan dia pada hari Sabat. Jadi menurut agama orang Yahudi, orang-orang Yahudi, tafsiran mereka daripada hukum Sabat itu tidak boleh bekerja, tidak boleh bekerja, tidak boleh melakukan sesuatu pada hari Sabat. Tetapi Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit ataupun orang buta pada hari Sabat. Jadi kita lihat di sini, adakah Tuhan Yesus ini melanggar hukum Taurat itu? Melanggar hukum itu? Sebenarnya tidak. Tapi menurut tafsiran orang-orang Yahudi ataupun dalam agama orang Yahudi itu, dia melanggarkan hukum Taurat sebab dia melakukan itu pada hari Sabat. Dia umpamakan penyembuhan itu seperti bekerja. Tapi Tuhan Yesus berkata, kalau kita artikan itu, hari Sabat itu adalah hari rehat, membebaskan orang-orang itu daripada kerja dia, menyegarkan dia kembali daripada penat, daripada kerja dia, dan sudah itu dia mulai lagi kerja. Ada satu hari dia harus rehat begitu. Tetapi orang buta itu sudah menderita sepanjang masa 40 tahun dia menderita. Tidak ada kebebasan bagi dia. Apabila Tuhan Yesus membebaskan dia daripada penyakitnya, artinya dia memberi rehatlah, memberi kebebasan daripada penyakit atau daripada tanggungannya itu, daripada beban itu. Sekarang dia sudah terlepas pada hari Sabat dia. Tuhan Yesus bagi dia rehat. Jadi artinya Tuhan Yesus tidak melanggar hukum Taurat ataupun tidak itu menentang hukum Taurat, tapi dia memenuhi dia dalam arti yang sebenar ataupun maksud sebenar. Nah, dilahirkan kembali pernyataan tentang anak Allah dan tentang iman dan juga kehidupan kekal. Kita lihat di sini, yaitu Nikodemus sedang mencari jalan yang benar menuju kepada Allah. Dia datang kepada anak Allah, tetapi dia hanya melihat Yesus sebagai guru biasa, sebagai rabi yang diutus Allah. Dan apa yang menarik dia ialah cara pengajaran dia. Dan apa yang menarik dia lagi yaitu mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, yang hanya dilakukan jika Allah hanya berlaku kalau Allah menyertai dia. Sebab di antara orang-orang Farisi, guru-guru agama itu, kecuali nabi-nabi pada masa itu, mereka tidak pernah mengadakan mujizat, tidak pernah melakukan mujizat yang ajaib. Dan oleh karena itu
Nikodemus melihat ini sesuatu yang luar biasa. Ini datang daripada Tuhan. Jadi artinya Tuhan Yesus itu diutus atau disertai oleh Tuhan. Namun dia melihat Yesus sebagai rabi biasa atau guru biasa. Nah itu yang menarik dia, sebab dia itu mencari-cari kebenaran itu, ataupun mencari-cari kehidupan kekal itu. Dan kita lihat di sini Yesus diperkenalkan dalam ayat 16 dan ayat 17, termasuk dalam ayat 5 itu juga. Dalam ayat 16 kalau kita lihat tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah mengutuskan anaknya supaya barang siapa yang percaya padanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 16. Kita lihat di sana, kebenaran itu ialah ada pada Tuhan Yesus. Keselamatan itu ada pada Tuhan Yesus. Dan kehidupan kekal itu ada pada Tuhan Yesus, ataupun dibagi oleh Tuhan Yesus. Sehingga Allah, dia mengasihi dunia ini, tapi tiada pilihan, dia harus menghukum orang-orang yang berdosa. Dia hukum, tapi karena kasihnya dia utus anaknya Yesus Kristus untuk menyelesaikan masalah itu. Sebab Allah tidak mengubah hukum itu. Upah dosa ialah maut. Dan hukuman dia bagikan kepada Adam dan Hawa adalah kematian. Mati itulah hukumannya. Dan dia tidak mengubahkan hukum itu. Yang berdosa mati, yang lakukan dosa mati hukuman dia. Tapi dia sangat mengasihi manusia. Kita ini sangat berharga di hadapan Tuhan. Dia mengasihi manusia, dan oleh karena itu dia mengutus anaknya Yesus, anak tunggalnya Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Jadi barang siapa percaya kepada dia, menerima dia, percaya kepada dan mengikuti dia, akan memperoleh kehidupan kekal. Dan itu hanya diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan dalam ayat 17 di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu diutus bukan untuk menghakimi dunia, bukan untuk menghukum dunia, tetapi untuk menyelamatkannya. Nah itulah Tuhan Yesus itu, tugas dia, tugas Mesias dia. The Messianic Mission adalah untuk menyelamatkan manusia. Tapi kedatangan yang kedua kali lain itu kedatangan yang kedua kali itu lain lagi. Itu bukan lagi seperti kedatangan yang pertama kali itu. Lain misi dia pada waktu itu. Karena itu sudah akhir zaman dan dia akan menjadi hakim kepada semua orang, termasuk yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Jadi itulah keadaan itu. Dan sebagai penutup di sini, pengajaran Yesus tentang dilahirkan kembali ini bermula dengan Allah. Dan mengenai masalah dosa, dia sebut mengenai masalah dosa manusia yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia sendiri. Ya, tetapi Allah dapat menyelesaikannya melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi dia sudah membayar penuh itu. Dan semuanya selesai karena Tuhan telah membayar itu, dan dia membayar itu dengan kehidupannya sendiri. Jadi Allah telah menyediakan jalan keluar itu, bukan seperti agama saja. Dalam agama menunjukkan jalan itu, menunjukkan itu semua hukum itu menjadi pedoman bagi manusia. Penunjuk jalan. Kalau penunjuk jalan dan sampai kepada Tuhan bagus, tapi selalunya tidak sampai kepada Tuhan. Tapi kita lihat di sini Yesus adalah jawaban dia. Tadi kita lihat Allah mengasihi dunia ini dan mengutus penyelamat itu. Yesus Kristus mengutus penyelamat Yesus Kristus ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Nah, satu caranya bagaimana Yesus itu
diutus oleh Allah untuk menyelamatkan manusia. Dalam satu negara itu mempunyai pantai di pinggir, di tepi bandar raya yang besar itu ada pantai yang panjang sekali dan cantik sekali. Tetapi banyak orang yang berkelah di sana ataupun pergi di sana untuk santai-santai lah, bercuti pun begitu di situ. Dan memang banyak orang di situ. Tapi kamu tahu apa akibatnya di situ? Tiap hari hampir ada saja orang yang mati. Kenapa? Tenggelam di situ. Oleh karena itu pihak kerajaan mengadakan satu kumpulan, yaitu penyelamat yang mahir berenang. Jadi dibuat pondok-pondok di sepanjang pantai itu, dibuat pondok. Ada pondok sini, pondok itu kawalan melihat, dan pondok di sana ada, pondok di sana sepanjang pantai itu ada pondok. Tadi di situ ada 2 atau 3, setiap pondok itu ada 2 atau 3 itu penyelamat yang bertugas. Tadi mereka itu bertugas untuk menyelamatkan yang tidak pandai berenang ataupun yang mau lemas itu. Satu masa mereka bertugas itu, ada satu ibu, ini wanita. Ibu itu tidak pandai berenang dan mulai tenggelam. Makin lama dia makin pergi ke tengah, hanyut ke tengah laut dan tidak pandai berenang. Dia hanya pandai begini saja, tolong. Jadi apabila ini 2 pengawal yang bertugas ini nampak itu, mereka terus berlari di tepi laut itu, pantai itu. Dan yang pertama itu, penyelamat pertama itu, dia berteriak kepada ibu itu, wanita itu. Dia kata, berenang, dia kata, ayunkan tanganmu, ayunkan kakimu, kamu timbul ke atas, berenang, dia kata. Padahal ibu itu tidak pandai berenang. Dia makin teriak, tapi ibu itu makin lama makin tenggelam, hanya kelihatan tangan saja. Tapi penyelamat kedua itu dia terus terjun dan tarik ibu itu keluar, tarik tangannya keluar, baru dia selamat. Nah Tuhan, ini adalah umpamanya dalam agama orang Yahudi adalah seperti penyelamat yang pertama itu. Dia beritahu saja, berenang. Dalam agama itu, siapa pandai berenang, siapa pandai berenang keluar daripada dosanya. Tetapi penyelamat yang kedua itu adalah seperti Tuhan Yesus. Dia datang ke dunia ini, dia mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa manusia. Dia tarik kita keluar, umat manusia yang berdosa itu, daripada itu lautan dosanya itu, supaya terkeluar daripada dosanya. Jadi itulah yang dimaksudkan itu, ya, dilahirkan kembali daripada air dan roh, hidup rohani dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau sudah berbicara kepada kami melalui firman Tuhan. Tuhan berkati kami seterusnya dan menguatkan kami dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.